See What I See, exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. (17 Agustus) beberapa tahun lalu, ada sebuah perlombaan menghias gapura. Waktu itu kami baru pindah ke sebuah gang. Belum banyak mengenal orang-orang yang ada di sana. Bagaimana karakternya, pembawaannya, tapi kami mencoba untuk ramah dan bersikap baik, walau memang tidak semua orang disambangi. Saya dan istri membuat masakan sederhana untuk tetangga-tetangga yang paling dekat dengan rumah kontrakan kami. Saya dan istri bekerja. Saya bekerja di sebuah perkantoran sebagai accounting. Sementara istri saya bekerja lepas di rumah. Tapi walau begitu, pekerjaannya memang cukup banyak dan menyita waktu. Kami belum mempunyai anak, tapi alhamdulillah saya dan istri sama-sama sabar dan gak pernah saling menuntut atau menyudutkan satu sama lain. Bisa dibilang kadang-kadang hari Minggu pun saya bekerja. Itulah saya gak bisa begitu tahu ada kabar atau berita apa dan gosip apa-apa di seputar tempat tinggal kami. Hingga ada sebuah kabar mengejutkan. Terjadi penusukan antara Bapak Adi dan Bapak Yusron. Katakanlah seperti itu nama samarannya. Masalahnya hanya sepele, hanya gara-gara konsep gapura. Saya kaget waktu itu. Tetangga-tetangga yang pernah kami kirimi makanan bercerita ketika saya pulang kerja. Istri saya pun tak menyangka. Memang keduanya tinggal di gang arah depan, sementara kami tinggal di bagian belakang. Sorenya setelah sholat maghrib, saya berniat untuk membesuk Pak Adi. Waktu itu Pak Adi ini belum sadarkan diri. Mungkin memang tusukannya mengenai organ vital atau memang Pak Adi ini memiliki penyakit lain yang membuat beliau ini semakin kritis. Singkat cerita, saya kembali bekerja. Beberapa hari kemudian, ternyata Pak Adi ini nyawanya tidak tertolong. Ia pun meninggal dunia. Dengan meninggalnya Pak Adi, tentu saja Pak Yusron ini mendapatkan hukuman. Saya nggak mengikuti lagi perkembangannya seperti apa. Setelah itu beberapa tahun kemudian, saya nggak lagi tinggal di gang itu, tapi tinggal di seberang gang itu. Di seberang gang tersebut ada kontrakan 4 pintu dan saya tinggal di sana. Gapura yang dibicarakan sudah dibangun, sudah gagah dan sudah menggunakan konsep campuran. Dalam artian, masing-masing orang yang berdebat waktu itu gagasannya dipakai. Jadi semua ide yang mereka tuangkan dipakai. 1 tahun kemudian, gapura tersebut jadi. Waktu itu, saya punya warung di kontrakan setelah saya pindah. Warung kecil-kecilan dan saya pun sudah izin sama pemilik kontrakan untuk menggunakan garasi mobilnya yang tak terpakai. Jadi, saya otomatis selalu tidur malam. Suatu malam, ada tukang bakso lewat. Tiba-tiba saja ada mobil yang mau masuk gang tempat kami tinggal dulu. Sebut saja nama gang itu Gang Asri. Gang Asri itu tampak ramai, gapuranya ada lampu-lampu yang berkelip-kelip. Tidak tahu mengapa, mobil yang tadi mencoba masuk ke arah gang tiba-tiba menabrak tukang bakso yang sedang lewat. Tentu saja saya langsung kaget, keluar, dan menolong bapak tukang bakso itu. Tapi alhamdulillah,
beliau selamat. Nah, ketika banyak orang ramai-ramai datang untuk membantu, ada beberapa yang menyeletuk dan terus bertanya, "Jalanan sepi, kok buru-buru banget? Kenapa itu ya?" Maksudnya, kenapa bisa ia nabrak si abang tukang bakso ini? Karena menurut penuturan si pengemudi mobil, katanya ia melihat bapak-bapak lagi duduk di atas gapura sambil megangin perutnya yang berdarah. Wajahnya sudah biru pucat, pakai kaos oblong warna putih dan celana pendek warna biru. Sontak saya kaget dan teringat kejadian beberapa tahun lalu ketika ada sebuah kasus penusukan. Orang-orang di sekitar juga pernah cerita kalau Pak Adi itu lagi santai-santai pakai kaos oblong dan celana pendek. "Ah, masa sih?" kata saya gitu. Lalu, karena ada beberapa warga yang memang mengurusi kecelakaan itu, saya tidak tahu lagi perkembangannya bagaimana. Beberapa hari setelah kecelakaan tabrakan antara pengemudi mobil dan tukang bakso, saya jadi suka ngeliatin ke arah gapura besar kalau lagi sedang gak ada pembeli. Masa iya sih ada Pak Adi di atas sana? Jangan-jangan orang itu salah lihat. Tapi ciri-ciri yang disebutkan memang persis dengan Pak Adi. Waktu berlalu dan berminggu-minggu setelahnya, tidak ada kejadian apapun yang aneh-aneh. Sampai pada akhirnya, kembali lagi terjadi ada penusukan. Seseorang yang sedang berjualan mie ayam pakai gerobak panggul ditusuk oleh pemuda-pemuda yang mabuk. Dicari tahulah sebabnya kenapa bisa seperti itu. Tapi ada dua pendapat. Katanya memang orang-orang mabuk kerap mencari perkara karena merasa kuat atau merasa hebat. Sementara kalau dari sisi pemabuk itu sendiri, katanya dia melihat si abang tukang mie ayam itu sedang terluka perutnya. Bapak-bapak yang belanja di warung saya juga bercerita seperti itu. Kejadian lainnya mengenai gapura ini dialami oleh saya sendiri. Pada waktu itu warung saya memiliki beberapa pesanan yang minta untuk diantar ke rumah. Setelah saya mengemasi barang-barang pesanan dari pelanggan, kemudian saya berjalan melewati gapura yang megah itu. Tiba-tiba lampu di sekitar langsung padam. Gang Asri benar-benar gelap dan senyap waktu itu. Dan tiba-tiba ponsel saya berdering. Terdengar suara pembeli saya yang mengatakan kalau dia sedang tidak ada di rumah. Kata ia, "Letakkan saja pesanan saya di atas kursi. Uangnya ada di bawah keset," ucapnya waktu itu. Saat sudah menutup panggilan telepon, saya merasa ada sesuatu yang menepuk bahu kanan saya. Saya menoleh dan terkejut mendapati seorang pria parubaya yang mengenakan kaos berwarna putih dan celana berwarna biru. Dia masih menundukkan wajahnya saat saya menoleh. Sontak perasaan saya mulai gak enak waktu itu. Ketika saya mencoba untuk melihatnya lebih dekat, saya melihat wajahnya pucat membiru seolah-olah kehilangan darah. Tiba-tiba ia bertanya, "Akmal, apa kabar?" Ia bertanya kepada saya sambil tersenyum mengerikan. Saya kaget karena wajahnya mirip dengan Pak Adi yang meninggal karena insiden penusukan. Saya kaget, takut, tapi tidak tahu mau gimana. Pak Adi, ngapain kamu ngambil wajah Pak Adi?" tanya saya. Bukannya menghilang atau pergi kemana, dia malah tertawa menggema. Karena saya kesal, saya mencoba untuk memukulnya. Tapi ternyata sia-sia. Saya sering mendengar cerita hantu dari teman-teman saya. Dan saya nggak percaya sampai saya akhirnya melihat sendiri.
Saat saya mencoba pukul, saya tendang, saya maki-maki, gak tahu hilang kemana sesuatu yang menyerudui Pak Adi itu. Saya makin jengkel, ditambah lagi, motor saya itu malah tidak bisa dinyalakan. Suara tawa menggema memenuhi gang Asri. Lalu sayup-sayup dari suara tanpa wujud itu terdengar sebuah kalimat. "Akmal, bayar hutang kamu," ucapnya. Saya yang kesal tambah memaki-maki sesuatu tersebut. "Utang apa, Pak? Utang apa?" tanya saya sama sesuatu yang mirip Pak Adi itu. Kemudian saya bergegas pulang ke rumah. Saya tidak tahu kenapa, setelah itu saya berhari-hari demam. Dan saya terus memikirkan saya mempunyai hutang apa. Dalam hati saya minta maaf Pak Adi. Kemudian setelah saya agak pulih dan sudah ingin bicara, saya tanya sama istri saya. Emangnya saya punya hutang apa sama Pak Adi? Setahu saya nggak pernah ada bertemu sama beliau. Istri saya pun mengingat-ingat dan sampai sekarang rasanya gak habis pikir. Saya gak pernah ada hubungannya dengan Pak Adi. Mau ngobrol saja jarang, apalagi punya hutang. Tetapi, kenapa saya ditagih hutang oleh sosok yang menyerupai Pak Adi tersebut? Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.